kita gunting. Halo, selamat datang lagi di channel Salahuddin Steven. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya untuk belanja di Amazon.com alias Amazon Amerika Serikat ke Indonesia tanpa kartu kredit. Buat teman-teman yang penasaran dan pengen nyoba belanja di Amazon tapi nggak tahu caranya gimana, teman-teman langsung aja tonton video ini sampai habis. Jangan di skip tapi ya, supaya teman-teman ngerti. Oke, daripada banyak ngomong, kita langsung mulai aja pembahasannya. Sebelum nonton, klik tombol subscribe dulu agar lebih afdol. Pertama-tama, teman-teman silahkan buka amazon.com, kemudian login atau masuk ke akunnya masing-masing. Sebagai informasi aja, di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya untuk belanja di Amazon Amerika ya. Kalau teman-teman nggak tahu, Amazon itu nggak cuma ada di Amerika, tapi ada juga di negara-negara lainnya. Kemudian teman-teman silahkan cari barang yang ingin teman-teman beli. Contohnya di sini, saya akan membeli Hot Wheels, jadi saya akan mencari barang Hot Wheels. Saya ketikkan Hot Wheels, kemudian klik search. Berikut adalah hasil pencariannya. Teman-teman bisa perhatikan di sini. Contohnya barang yang ini ada tulisan ships to Indonesia. Ini artinya barangnya bisa dikirim ke Indonesia. Silahkan teman-teman cari dulu barangnya, pilih-pilih mana yang ingin dibeli. Kalau sudah ketemu, silahkan teman-teman klik aja gambar barangnya, nanti akan kebuka halaman produknya. Kebetulan di sini saya sudah menemukan produk yang saya ingin beli, yaitu Hot Wheels 5 pack, 5 pack. Di halaman produk ini teman-teman bisa cari berbagai macam informasi tentang produknya. Kita coba scroll ke bawah atau kita geser ke bawah. Contohnya di sini ada foto-foto tentang produknya. Kemudian ada product information atau informasi tentang produk seperti spesifikasi produknya. Ada videonya juga, terus ada tanya jawabnya. Kemudian ada juga reviewnya. Selain itu, ada yang perlu teman-teman perhatikan juga. Di sini ada tulisannya Ships from Amazon sold by Coastline Clearance. Ini artinya barang ini dijual oleh Coastline Clearance, tapi dikirim oleh Amazon. Karena dikirimnya oleh Amazon, ini artinya proses pengirimannya, metode pengirimannya itu akan menggunakan sistemnya Amazon. Sekarang kita bahas lagi yang penting itu tentang harga dan ongkos kirim. Kita klik details di sini. Di sini ada penjelasan tentang shipping and fee details. Ada apa aja? Kita bahas satu-satu. Yang pertama itu ada yang namanya price alias harga barangnya. Jadi untuk barang ini harga barangnya $7. Kemudian ongkos kirim alias Amazon Global Shipping itu $18,8. Di sini untuk metode pengirimannya akan menggunakan metode Amazon Global. Ini merupakan sistem dari Amazon. Kemudian yang terakhir ada yang namanya Estimated Import Fees Deposit sebesar $4,52.
maka totalnya adalah 30,32 dolar. Di sini mungkin buat teman-teman yang bikin heran adalah estimated imported fees deposit, alias deposit pajak impor yang diestimasi. Ini tuh apa? Kita sama-sama cari tahu ya. Kita klik aja. Berikut adalah halaman dari penjelasan tentang import fees deposit. Kita coba baca bareng-bareng, kita coba pelajari bareng-bareng. Di bagian pertama, ini tulisannya Amazon Global dan Amazon Global Store offer customers custom duties, taxes and fees, estimation during checkout. Jadi, Amazon Global ini menawarkan customer atau pelanggan kita itu yang namanya estimasi pajak impor ketika check out. Jadi ketika kita check out barang di Amazon, kita akan diberitahu tentang estimasi pajak impornya. Kemudian kita coba baca lagi. Nah, ini. The import fees deposit is an estimation of the taxes and duties that may apply. Jadi, tadi yang namanya import fees deposit itu adalah deposit pajak impor untuk pembayaran pajak impor. Seperti yang teman-teman ketahui, kalau kita beli barang dari luar negeri, itu ada yang namanya pajak impor. Kalau teman-teman belanja di Amazon, teman-teman itu akan diminta untuk melakukan deposit atau melakukan penyerahan uang sebesar estimasi pajak impor yang dilakukan oleh Amazon. Jadi gunanya adalah ketika nanti barangnya dikirim ke kita nggak perlu lagi pusing mikirin tentang pajak impor karena kita sudah mendepositkan sejumlah uang ke Amazon untuk proses pajak impornya. Kemudian, di sini ada yang menarik. You won't be charged additional fees if the actual import fees exceed the import fees deposit we estimated. Ini artinya, kalau misalnya deposit yang kita berikan itu ternyata kurang, alias pajak impor aslinya itu lebih besar dari deposit, kita nggak akan ditagih oleh Amazon, karena Amazon akan menanggung selisihnya. Oke, kita kasih contoh aja ya biar gampang. Jadi, misalnya kita udah deposit ke Amazon itu 4 dolar. Kemudian ternyata pajak impornya itu 6 dolar. Berarti kan deposit kita kurang kan? Yaitu 6 kurang 4 berarti 2 dolar. Berarti kita kurang 2 dolar. Nah, kita nggak akan diminta oleh Amazon untuk bayar kekurangan itu. Karena kekurangan itu akan ditanggung oleh Amazon. Jadi kita sebagai pembeli nggak perlu khawatir tentang pajak impornya berapa, karena kalaupun kurang, itu akan ditanggung oleh Amazon. Kemudian, di sini ada juga yang penting. If the actual import fees are less than the import fees deposit collected by us on your behalf, you'll automatically be refunded the difference to the payment method. Kemudian, kalau misalnya pajak impor aslinya itu lebih rendah daripada deposit kita, maka kelebihannya juga akan dikembalikan ke kita. Misalnya nih, kita deposit 4 dolar. Terus ternyata pajak impor aslinya itu cuma 2 dolar. Itu kan artinya kita kelebihan 2 dolar ya. Nah, 2 dolar itu sama si Amazon akan di-refund atau dikembalikan ke kita. Jadi, kesimpulannya adalah import fees deposit adalah deposit untuk pajak impor. Teman-teman nggak usah pusing mikirin pajak impornya berapa, karena kalau misalnya pajak impornya itu lebih mahal daripada deposit, itu akan ditanggung Amazon. Kemudian, kalau misalnya deposit kita ternyata kelebihan, itu
kelebihannya akan dikembalikan oleh Amazon ke kita. Jadi kira-kira seperti itulah penjelasan tentang estimated import fees deposit. Kemudian kalau teman-teman sudah yakin tentang barangnya yang ini dan udah yakin mau beli, teman-teman bisa langsung add to cart atau masukkan ke keranjang atau klik buy now kalau misalnya mau langsung beli. Kebetulan di sini saya sudah yakin mau langsung beli aja, jadi saya pilih buy now. Kita klik. Selanjutnya, kita diminta untuk memilih metode pembayaran. Metode pembayaran yang pertama ini bisa pakai kartu kredit atau kartu debit. Tapi untuk kartu debit ini, nggak semua kartu debit bisa ya. Teman-teman harus pastikan kartu debitnya ada logo ini. Kemudian kartu debitnya bisa untuk debit online. Dan yang terakhir, kartu debitnya dipastikan bisa untuk transaksi di Amazon. Karena kalau di Indonesia sendiri, banyak bank yang kartu debitnya itu nggak bisa untuk transaksi di Amazon. Teman-teman silahkan tanya aja langsung ke pihak banknya apakah kartu debitnya ini bisa digunakan untuk transaksi di Amazon atau tidak. Kemudian selain itu ada juga yang namanya pay with cash at a location near you. Ini pakai Western Union atau WU. Ini artinya kita bayar pakai uang cash, uang tunai ke Western Union. Kita coba cek ya untuk pembayaran ini. Jadi kalau kita mau pakai ini, pertama-tama kita diminta untuk mengisikan ID ya. ID ini berarti ID KTP ya. Di sini pilihannya bisa pakai KTP, SIM atau paspor. Nanti teman-teman akan dapat kode dan kemudian teman-teman tinggal datang aja ke Western Union yang ada di lokasi teman-teman dengan menggunakan kode dan ID atau kartu identitas sesuai yang teman-teman masukkan di sini. Kemudian kalau teman-teman nggak tahu Western Union itu lokasinya di mana aja, teman-teman bisa Google aja atau teman-teman buka website ini. Ini alamatnya, teman-teman bisa buka aja. Di sini teman-teman bisa tahu lokasi Western Union terdekat teman-teman di mana. Misalnya kalau teman-teman di Jakarta Timur, tulis aja Jakarta Timur. Tinggal klik search. Di sini akan banyak lokasi Western Union. Yang pertama nih ada di POS. Terus ada di mana lagi? Ada di Bank BCB. Terus ada juga di mana lagi? Kita coba cek. Ya, rata-rata di kantor pos sama di Bank BCB ya. Oh, ada juga bisa di Maybank ya. Ya, teman-teman tinggal datangi aja lokasinya yang dekat sesuai lokasi teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau melakukan pembayaran pakai Western Union. Kebetulan saya di sini punya kartu debit dari Permatami atau Bank Permata. Itu dia bisa untuk Amazon, jadi saya mau pakai kartu debit Bank Permata. Kalau mau pakai kartu debit, berarti kita pilih add a credit or debit card. Kemudian kita diminta untuk memasukkan data-data tentang kartu debitnya. Yang pertama ada card number alias nomor kartu. Kemudian ada name on card, berarti nama kartunya. Dan ada expiration date alias tanggal kadaluarsa kartu. Kalau teman-teman nggak tahu data-data ini di kartu yang mana, teman-teman bisa pause videonya sebentar, nanti akan saya tampilkan screenshot informasi tentang data-data kartu ini. Jadi teman-teman bisa pause videonya sekarang. Oke, jadi itu adalah data-data yang perlu dimasukkan.
Silahkan masukkan di sini, jangan sampai salah ya. Kalau sudah, tinggal klik Add Your Card. Setelah menambahkan kartu, ini ada pertanyaan, please tell us the currency of your card. Karena ini pakai kartu Bank Permata di Indonesia, berarti kartunya itu pakai mata uang rupiah, jadi saya pilih rupiah. Kalau sudah, kita klik continue. Kemudian, kita diminta untuk memilih billing address alias alamat pembayaran. Ini artinya alamat sesuai dengan rekening dengan kartu yang digunakan. Silahkan teman-teman isi. Kebetulan saya di sini sudah ada alamatnya, jadi saya tinggal pilih alamat ini. Selanjutnya, kita diminta untuk melakukan review atau pengecekan atas pesanan kita. Pastikan semuanya sudah benar, tidak ada yang salah. Silakan teman-teman cek. Yang pertama itu alamat pengirimannya, kemudian billing address alias alamat kartunya, kemudian pembayarannya, terus barangnya. Kemudian di sini kita diminta untuk memilih metode pengiriman ya. Jadi ada dua, ada yang $14 itu pakai Amazon Global Expedited Shipping, ada juga yang $20 itu pakai Amazon Global Priority Shipping. Di sini karena saya pengen yang paling murah, jadi saya pilih yang ini aja. Kemudian di sini ada rinciannya, harga barangnya, kemudian shipping dan handlingnya. Total sebelum pajak ini $21,25. Kemudian ada import fees deposit $3,72 seperti yang udah kita bahas sebelumnya ya. Maka totalnya yang kita bayar ini $24,97. Kalau dirupiahkan di sini sekitar 370.000. Kemudian untuk selanjutnya di sini kita ada pilihan nih, selected payment currency. Karena kita belanja di Amazon Amerika itu kan pakai dolar. Sedangkan kartu debit kita itu tadi pakainya rupiah. Nah, artinya dolar itu harus kita konversi menjadi rupiah kan. Berarti ada namanya kurs. Nah, teman-teman bisa pilih mau pakai kursnya Amazon atau pakai kursnya kartu debit kita. Kalau misalnya teman-teman mau pakai kursnya Amazon, teman-teman pilih ini IDR. Jadi ini $24,97 dikonversi oleh Amazon ke rupiahnya jadi segini. Tapi kalau misalnya teman-teman mau pakai konversi atau kursnya kartu bank, itu teman-teman pilih USD. Jadi nanti pas di debit sama bank itu pakai konversinya kartu debit kita. Di sini saya akan menggunakan konversinya kartu debit punya saya, jadi saya pilih USD. Sekali lagi, pastikan semuanya sudah benar, jangan sampai ada yang salah. Kalau sudah yakin, tinggal klik place your order. Ya, kita berhasil melakukan proses pemesanan di Amazon. Di sini teman-teman bisa baca tulisannya order place. Thanks. Order sudah diterima, terima kasih. Kemudian confirmation will be sent to your email. Jadi nanti akan ada email konfirmasi yang dikirim melalui email. Oke, ini artinya proses pemesanannya sudah selesai, kita tinggal tunggu barangnya dikirim oleh Amazon, kemudian tinggal nunggu barangnya sampai ke rumah.
Sekarang mari kita bahas tentang proses pengiriman pesanan saya dari Amazon. Saya melakukan pemesanan pada tanggal 14 Juli. Kemudian tanggal 16 Juli ternyata ada update status pesanan saya. Itu update-nya adalah package arrived at an Amazon facility. Ini artinya paket saya sudah sampai di fasilitas Amazon. Berarti proses pengiriman sudah dimulai ya. Tapi lokasinya masih di Amerika karena lokasinya di sini New Jersey, US. Berarti masih di Amerika Serikat. Kemudian 18 Juli paket saya sudah meninggalkan fasilitas Amazon. Lalu sudah sampai di fasilitas carrier. Carrier ini kemungkinan ekspedisi atau enggak maskapai. Kemudian 23 Juli paket saya sudah meninggalkan fasilitas carrier alias ekspedisi atau maskapai. Kemungkinan paket saya sudah terbang ke Indonesia. Kemudian 27 Juli paket saya sudah sampai di Indonesia. Di sini lokasinya CGK, ID. Nah, CGK ini artinya Cengkareng, lalu ID ini artinya Indonesia. Berarti kemungkinan paket saya sudah sampai di Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng, Tangerang. Di sini statusnya adalah Initiated Customs Clearance Process. Berarti sudah dimulai proses custom clearance. Apa itu customs clearance? Customs clearance adalah proses bea cukai. Seperti yang teman-teman ketahui, setiap barang kiriman dari luar negeri akan ada proses custom clearance alias proses di bea cukai. Kemudian ternyata di sore harinya proses di bea cukainya sudah selesai. Di sini tulisannya completed customs clearance process. Oh ya, buat teman-teman yang mungkin penasaran pengen tahu proses di bea cukainya sudah sampai mana, teman-teman juga bisa cek statusnya di website bea cukai. Caranya teman-teman tinggal copy aja nih tracking ID alias nomor resinya. Kemudian teman-teman buka website bea cukai. Kita buka ya. Yang ini websitenya. Di sini teman-teman buka di bagian tracking barang kiriman. Di sini teman-teman tinggal masukkan saja nomor tracking ID atau nomor resinya. Kemudian masukkan captcha. Terus tinggal klik submit. Nanti setelah itu akan muncul informasi tentang barang teman-teman dan prosesnya sudah sampai mana aja. Oke, kita balik lagi ya. Nah, setelah melalui proses bea cukai di tanggal 27, ada update lagi di tanggal 28 Juli bahwa paket saya sudah ditransfer ke another carrier for delivery. Berarti sudah diberikan ke kurir lokal di Indonesia untuk dikirim ke rumah saya. Kemudian 29 Juli ada update lagi statusnya jadi out for delivery. Nah, di sore harinya itu paketnya sudah sampai di rumah saya. Berarti ini lebih cepat 1 hari daripada estimasi di Amazon. Kalau teman-teman lihat di bagian waktu kita check out yang ini, itu kan tulisannya estimasinya sampainya 30 Juli ya, hari Jumat. Tapi ternyata paket saya sudah sampai di tanggal 29 Juli. Lebih cepat 1 hari dari estimasi Amazon. Kemudian selain itu, kita waktu menerima paket, ya tinggal terima aja, nggak ada bayar-bayar lagi. Karena kita sudah melakukan deposit import fee. Oke, jadi kira-kira seperti itu untuk proses pengirimannya. Sekarang mari kita unboxing barang kirimannya. Alhamdulillah, barang pesanan dari Amazon sudah sampai di rumah. Penampakan barangnya seperti ini. Saya kira barangnya bakal di packing dengan menggunakan kardus yang ada tulisan Amazon. Tapi ternyata packingnya seperti ini ya, menggunakan bubble polymailer. Ya, packingnya rapi. Kalau gitu kita langsung saja unboxing barangnya. Harus pakai gunting ya. Kita gunting.
Dan ini dia barangnya. Penampakan barangnya seperti ini. Ya, ini sesuai ya dengan yang ada di website Amazon. Kemudian, mari kita bahas tentang import deposit fee alias deposit pajak impornya. Kita coba baca lagi penjelasannya. Di sini tertulis bahwa kita baru tahu apakah ada refund atau enggak setelah Amazon menerima pemberitahuan dari pihak ekspedisi. Nanti pihak ekspedisi akan memberitahu Amazon pajak impor sesungguhnya itu berapa. Baru nanti ketahuan apakah ada refund atau tidak. Tapi di sini juga ada penjelasan, Amazon itu menunggunya maksimal 180 hari. Artinya kalau selama 180 hari pihak ekspedisi tidak memberitahu ke Amazon, maka 100% uang deposit pajak impor yang sudah kita bayarkan akan di-refund oleh Amazon ke kita. Oke, jadi seperti itulah pengalaman saya belanja di Amazon.com. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar. Kalau bisa, tuliskan juga menitnya supaya lebih jelas pertanyaannya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan klik like, klik tombol subscribe, dan beri kolom komentar. Dan juga share videonya. Oke, sekian dan terima kasih.